Selamat pagi, Jess. Ini ya, kamu kalau suka baca komen-komen di VT saya, pasti kamu masgul, ya. Kamu pasti masgul dan kamu bisa menemukan apa yang sangat penting dalam sebuah kehidupan, apalagi kalau kamu itu sudah berusia 35-40 tahun ke atas. Nih ada Ibu Xiao Xiao ya. Ibu Xiao Xiao kasih komen, namanya siapa ini ya? Unik ya, siapa itu? Oh, aku udah OTW 2 tahun gak makan nasi. Alhamdulillah. Dokter Stebi, kalau tesi aku ikut anjuran Pak Jess. Terima kasih Pak. Ya, dia mengikuti anjuran saya. Jess, ini yang paling gampang loh sebetulnya kalau kamu mau sehat ya. Kalau kamu mau sehat itu, apalagi kamu udah berusia 35 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, laki-laki terutama, laki-laki itu kan kalau sudah umur 30, 35, 40, itu kan testosteronnya turun itu. Ya, sehingga orang-orang kayak begini seringkali tidak brutal kayak waktu masa mudanya. Kecuali kamu betul-betul melatih dirimu dan kemudian kamu komitmen dengan gizi seperti Ronaldo. Nah, itu satu-satunya makhluk di dunia yang luar biasa itu ya saya lihat Ronaldo ya. Tapi kalau enggak, kamu sibuk cari duit. Apalagi kamu anggota BP7 ya, berangkat pagi-pagi pulang petang-petang penghasilan pas-pasan. Wah, udah pasti kamu amburadul dalam hal makanan. Dalam hal milih nutrisi, pasti amburadul, nggak mungkin enggak. Nah, supaya kamu bisa mempertahankan ini, vitalitas dalam tubuhmu, terutama kamu laki-laki ya. Laki-laki itu penting banget loh menjaga vitalitas. Kalau perempuan kan enggak. Kalau perempuan kan cuman membuka sarang burungnya, ya, sangkarnya. Kalau perempuan hanya sekedar membuka sangkar, selesai. Ya, enggak ada masalah di situ. Paling problemnya perempuan kan masalah-masalah yang berhubungan dengan menopause. Nah, menopause, minum racikan yuzu, selesai. Tapi kalau laki-laki enggak bisa, Jess. Laki-laki enggak bisa. Laki-laki itu ditakdirkan oleh sang pencipta nafsu besar dan kadang-kadang karena usia tenaganya kurang. Makanya maksud hati memeluk gunung tapi tangan tak sampai. Ya, nafsu besar, tenaga kurang, itu yang ada pada diri laki-laki kayak begitu. Sehingga burungnya yang diperkirakan perkasa akhirnya jadi loyo. Dan tidak sedikit laki-laki yang 35 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, itu mereka ini berpikir dengan meminum obat, dia bisa membuat burungnya berkicau dengan riang gembira. Bahaya, jangan, bahaya. Apalagi kamu sembarangan makan. Yang kamu makan gula lagi, gula lagi, gula lagi. Ya, makan gula lagi, gula lagi, gula lagi. Kalau kamu seorang atlet, kamu seorang yang aktivitasnya tinggi, entah kamu nge-gym, entah kamu setiap hari olahraga, main futsal, main badminton, main tenis meja. Tapi kalau kamu udah umur 45-50 tahun, itu adalah permainan yang bahaya. Ya, dan tidak sedikit yang lewat dengan permainan-permainan seperti itu gitu. Kalau saya sarankan sih yang paling aman nge-gym ya. Karena apa? Karena nge-gym itu ototnya kena semua. Kalau nge-gym itu masa ototnya dibangun sehingga dia bisa menghabiskan cadangan energi dalam tubuh. Nah, itu masih mending kamu makan gula, masih mending gitu. Tapi kalau sudah 40 tahun ke atas, kamu tidak punya aktivitas, anggota BP7, tidak punya waktu untuk nge-gym, tidak punya waktu untuk beraktivitas, tidak punya waktu untuk keringetan, tidak punya waktu untuk menghabiskan cadangan energi. Wah, ya resiko Pak. Ya resikonya ada di kamu. Mungkin kamu tidak berasa setahun 2 tahun, tapi tahun ketiga, tahun kelima itu menghabiskan tabunganmu kerja 20 tahun loh. Beneran. Saya udah ngalami semua, makanya saya ngomong. Supaya teman-teman saya jangan ngalami kayak saya. Gitu, sehingga kamu saya masuk umur 50, harus mulai dari nol lagi. Wah, ngeri sekali, Jess. Beneran, umur 50 yang harusnya pensiun, kamu harus mulai dari nol lagi. Pensiun itu harusnya kamu menikmati semua sukacita yang kamu peroleh dalam waktu kerjamu sebetulnya. Tapi kamu pensiun, dan itu resiko yang terjadi untuk orang-orang di Indonesia itu. Ya, di Amerika saja 70% para pensiun cari kerja lagi di Amerika. Bagaimana di Indonesia? Hampir 100% para pensiunan cari kerja lagi.
Makanya sekarang ini saya mengerjakan pekerjaan yang nanti tahun 2030 saya betul-betul menikmati hasil dari pekerjaan saya selama ini. Dan puji Tuhan, baru menjalankannya 2 tahun 7 bulan, setiap tahun saya udah bisa jalan-jalan ke luar negeri 2 kali. Kalau jalan-jalan di dalam negeri mah banyak ya. Saya bisa jalan pakai mobil ke Bangka ya, ke Pangkal Pinang, jalan pakai mobil ke Jambi, jalan pakai mobil ke Lampung, jalan pakai mobil ke Bali, jalan pakai mobil ke Jogja, menikmati pembangunannya Pak Jokowi 10 tahun ya. Itu luar biasa gitu. Tanpa pernah harus memikirkan duit datang dari mana, karena uang menghasilkan uang. Nah, itu kamu memulai dari nol lagi kalau tidak. Makanya untuk bisnis yang seperti ini kan saya ajakin kamu dari tahun 2023 yang lalu, ketika saya pertama kali gabung. Kalau perusahaannya berdiri tahun 2016 dan produknya baru launching, baru muncul tahun 2022, tapi resminya tahun 2023, yaitu Auto Trade itu yang membantu saya untuk menghasilkan melipat gandakan keuangan saya. Gitu Pak. Ya, ini Bu Syosyo bagus banget ini komennya ini, ya. Dan tidak semua orang percaya dengan apa yang saya sampaikan, tapi buat orang yang percaya dan mentrial, mencoba, dia pasti jauh lebih sehat ketimbang sama yang tidak mencoba. Apalagi yang mengatakan, alah manusia hidup, mumpung dikasih hidup, nikmati segala sesuatunya. Lah monggo aja kan, mulut-mulutmu aja. Ya, mulut-mulutmu, usus-ususmu, lambung-lambungmu, tenggorokan-tenggorokanmu. Ya, enggak ada masalah buat saya. Duit-duitmu pula enggak ada masalah buat saya. Kalau saya udah memutuskan. Saya memutuskan sekitar ini sekarang ini ya, masuk tahun 2026 tuh saya tahun ke-8 loh. Tahun ke-8 saya sudah tidak makan nasi. Ini ibu ini juga ikut tuh. Tidak makan nasi, dan itu pasti lebih sehat. Pasti. Kenapa? Karena kamu mengurangi begitu banyak yang berhubungan dengan gula. Tidak jajan, tidak nyemil, tidak makan kue, tidak makan gorengan, tidak minum minuman manis. Nah, itu kamu mengurangi banyak hal. Kan kalau saya dimarahin sama beberapa orang ya, kok dilarang orang makan nasi? Nasi itu loh, kadar glikemiknya enggak jauh lebih banyak bla 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 begini. Ya enggak apa-apa. Tapi kan kamu mesti, masalahnya udah terkontaminasi dengan aturan hoax yang selama ini kamu ikutin, satu hari makan 3 kali, dan ujung-ujungnya adalah kalau enggak makan nasi enggak kenyang, enggak makan. Kan gitu kan aturannya kan begitu kan. Terus kemudian selama sekian tahun kamu udah diwanti-wanti dengan 4 sehat 5 sempurna, yang ujung-ujungnya justru malah itu membuat kamu bermasalah dengan diabetes tipe 2. Itu yang terjadi sekarang ini. Nah, terutama buat laki-laki itu. Umur 45, umur 50, banyak yang datang sama saya bilang, Pak, saya masih muda loh dibandingkan dengan Bapak. Tapi burung tekukur saya ini kadang-kadang belum masuk sangkar udah muntah. Burung tekukur ini, dia kok geruk, begitu masuk sangkar langsung letoy Pak, pingsan di dalam Pak. Nggak nikmatin apa-apa. Itu yang konsul sama saya tuh kayak gitu semua tuh. Saya nggak nyebut orangnya lah ya, tapi rata-rata 10 orang 9 lah yang konsul sama saya. Saya makan via itu apa, pil bir yang bentuknya apa yang namanya via itu. Nggak, jangan Pak, itu bahaya itu Pak. Saya bilang itu bahaya. Kamu bisa memperbaiki fungsi burung gagakmu dengan alamiah. Gimana caranya? Latih dirimu, pagi minum racikan Makcin, jangan sarapan, makan telur saja. Ya, makan telur saja. Nah, sore kalau mau makan tongseng. Sore kalau mau makan otak sapi, otak kambing. Sore kalau mau makan kaki kambing, makan kikil. Sore kalau mau makan sate. Nah, itu sudah ada unsur gulanya itu. Kamu makan sate kambing dicocol kecap, itu sama dengan kamu makan sepiring nasi. Nah, kalau kamu makan sate kambing dicocol kecap pakai nasi juga, berarti udah double-double tuh gulanya, Bos. Kamu makan tongseng 1 mangkok, itu gulanya setara dengan sepiring nasi. Kamu makan kue 1, lemper 1, itu setara dengan sepiring nasi. Dan kamu berpikir kalau belum makan nasi, belum makan. Ya walahu alam, enggak bisa ngomong saya. Latih untuk tidak sarapan, tidak makan malam. Makan telur lah, jam 10, jam 11, dan sorenya makan. Makan apa aja yang kamu mau makan.
itu baru mengurangi